seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mulia, seorang syahid yang meletakkan kakinya di muka bumi dalam keadaan ia telah mengetahui bahwasanya ia adalah penghuni surga. Dialah Thalhah bin Ubaidillah. Ia merupakan salah satu sahabat dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Dari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Abu Bakar di surga, Umar di surga, Utsman di surga, Ali di surga, Thalhah di surga, Zubair di surga, Abdurrahman bin Auf di surga, Sa'ad di surga, Sa'id di surga, Abu Ubaidah bin Jarrah di surga. Hadis riwayat Tirmizi dan Ahmad. Thalhah juga merupakan salah satu dari 8 sahabat yang pertama masuk Islam. Thalhah juga merupakan salah satu dari 6 sahabat yang masuk Islam dengan perantara Abu Bakar As-Siddiq. Ia juga merupakan salah satu dari 6 sahabat yang menjadi Ashabus Syura yang ditunjuk oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Singkatnya, beliau adalah salah satu sahabat Rasulullah yang mulia dan memiliki banyak keutamaan. Masa kecil dan awal Thalhah masuk Islam. Thalhah bin Ubaidillah lahir di Makkah. Ia merupakan keturunan dari keluarga yang terkemuka di Mekah. Ayahnya adalah Ubaidillah. Ia adalah termasuk pemuka Mekah dan orang yang terhormat di Mekah. Ibunya adalah Sa'bah binti Abdullah. Kakeknya adalah Wahab bin Abdullah yang merupakan orang dermawan dan murah hati. Thalhah tumbuh dan dididik di bawah pengasuhan kedua orang tuanya. Ia dididik dan belajar dari kedua orang tuanya berbagai akhlak mulia dan sifat-sifat yang terpuji. Ia menghabiskan masa kecilnya di Makkah. Thalhah juga pandai memanah dan pandai menggunakan tombak. Ia juga sangat mengenali berbagai penjuru kota Makkah, mulai dari pegunungan dan perbukitannya. Setelah tumbuh dewasa, ia menikahi Hamnah binti Jahsy, saudarinya Zainab binti Jahsy yang merupakan istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seiring dengan tumbuh menjadi dewasa, Thalhah merasa kota tempat ia tumbuh menjadi terasa sempit dan memutuskan menjadi seorang pedagang, hingga ia pun mengenal daerah Syam dan Basra. Thalhah pun dikenal sebagai pedagang yang jujur dan murah hati. Ketika Thalhah mendengar kabar tentang diutusnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai Rasul dan Abu Bakar beriman kepada Rasulullah tanpa ragu, Thalhah pun langsung meyakini bahwa apa yang disampaikan oleh Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah kebenaran. Bagaimana tidak, Rasulullah merupakan seorang yang amanah yang tidak mungkin berdusta. Lalu Abu Bakar juga merupakan orang yang amanah juga. Bagaimana mungkin dua orang yang mulia ini bersatu dalam kemungkaran? Sehingga Thalhah pun tanpa ragu bersyahadat dan masuk Islam. Kabar sahihnya Thalhah bin Ubaidillah. Di antara keutamaan Thalhah adalah telah dikabarkan sebagai seorang syahid sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada di Bukit Hira lalu berguncang, lalu beliau bersabda, diamlah Hira, sesungguhnya di atasmu ada seorang nabi, ada siddiq dan syahid, dan di atasnya ada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Thalhah, Zubair, dan Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhum. Hadis riwayat Muslim. Sejak mendengar kabar syahid tersebut, Thalhah pun terus mencari syahidnya di setiap pertempuran. Ia mengikuti setiap pertempuran bersama Rasulullah, kecuali pertempuran Badar. Ketika itu, ia sedang melakukan misi pengintaian terhadap kafilah dagang Quraisy, sehingga terlewatlah kesempatan Thalhah untuk mengejar syahidnya di perang Badar. Perang Uhud. Ketika perang Uhud, Thalhah seperti biasanya berusaha mencari syahid di perang Uhud. Sebagaimana perang sebelumnya, muslimin yang kalah jumlah dari prajurit kaum musyrikin bisa memukul mundur pasukan musyrikin dan bisa memenangkan perang tersebut. Akan tetapi, kali ini pasukan kaum muslimin melakukan kesalahan yang menyebabkan kalahnya kaum muslimin di perang Uhud.
Pasukan pemanah yang diperintah oleh Rasulullah untuk mempertahankan posisi di bukit meninggalkan posisinya. Mereka tergoda dengan ganimah kaum musyrikin yang berkilauan sehingga meninggalkan posisinya hingga tinggal tersisa 10 orang saja yang berjaga di atas bukit. Melihat kesempatan ini, Khalid bin Walid yang ketika itu belum masuk Islam melihat kesempatan untuk menyerang dan membalikkan keadaan. Imbas dari serangan balik dari Khalid ini adalah pasukan musyrikin yang sudah kalah melakukan serangan balik dan membalikkan keadaan. Banyak dari pasukan kaum muslimin yang syahid ketika itu. Rasulullah pun terkepung oleh pasukan musyrikin. Kaum muslimin terkepung dan kaum musyrikin mengepung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hingga tersisa beberapa orang saja melindungi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika perang Uhud hanya bersama 7 orang Ansor dan 2 orang Quraisy. Ketika mereka atau pasukan musyrikin menyerang Rasulullah, ia berkata, "Barang siapa yang menghadapi mereka, maka baginya surga atau ia bersamaku di surga." Maka majulah salah seorang dari kalangan Ansor dan berperang hingga terbunuh. Lalu mereka kembali menyerang. Hal tersebut berlangsung hingga terbunuhlah 7 orang Ansor. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun berkata kepada 2 sahabatnya, yaitu 2 orang Quraisy, "Kita tidak berbuat adil pada sahabat-sahabat kita." 2 orang sahabat yang tersisa bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut adalah Thalhah bin Ubaidillah dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Pada pertempuran tersebut, Thalhah berjuang untuk melindungi Rasulullah hingga ia mendapatkan banyak luka di sekujur tubuh. Thalhah menerima sekitar 30 hingga 35 luka di seluruh badannya. Kepalanya terluka, urat nadinya terpotong, dan jari telunjuk dan jari tengahnya lumpuh. Tetapi walaupun Thalhah dalam keadaan terluka hingga tidak sadarkan diri, ia tetap melindungi Rasulullah. Setiap kali pasukan musyrikin datang, Thalhah melawannya. Thalhah membawa Rasulullah mundur hingga akhirnya ia menyandarkan Rasulullah di sebuah bukit. Akibat perjuangan Thalhah tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, "Thalhah berhak mendapatkan surga karena apa yang telah ia perbuat untuk Rasulullah." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Barang siapa yang ingin melihat seorang syahid yang berjalan di atas muka bumi, maka lihatlah Thalhah bin Ubaidillah." Sungguh besar jasa dan pengorbanan Thalhah di perang Uhud. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa ketika Abu Bakar radhiyallahu anhu berbicara tentang perang Uhud, ia berkata, "Hari itu," atau maksudnya perang Uhud, "semuanya untuk Thalhah." Itulah kisah perjuangan dan pengorbanan Thalhah ketika perang Uhud. Kisah seorang syahid yang berjalan di muka bumi berjuang melindungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sifat mulia Thalhah bin Ubaidillah. Thalhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu merupakan sahabat mulia yang telah dikabarkan akan syahidnya. Ia juga merupakan salah satu dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Thalhah juga merupakan sahabat yang membersamai dan melindungi Rasulullah di perang Uhud ketika kaum musyrikin membalikkan keadaan dan mengepung kaum muslimin. Thalhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu merupakan seorang sahabat dengan adab yang mulia terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adab Thalhah yang mulia tersebut sangat tampak ketika perang Uhud terjadi. Syekh Mahmud Al-Misri dalam kitab Ashabu Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, hal tersebut atau adab Thalhah tampak dengan jelas ketika Rasulullah mundur dari peperangan Uhud. Ibnu Ishaq berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bangkit menuju batu besar di bukit untuk menaikinya. Ketika itu tubuh beliau sudah melemah dan mengenakan 2 lapis baju besi. Ketika berusaha menaikinya, beliau tidak mampu, maka duduklah Thalhah bin Ubaidillah di bawahnya hingga beliau bisa menaiki bukit tersebut.
Ketika itu, salah satu kaki Tolhah radhiyallahu anhu terluka ketika melindungi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Tolhah membawa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ia paksakan untuk berjalan dengan normal sebagai adab terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar tidak memberatkan Nabi. Ketika Tolhah paksakan untuk berjalan normal ketika kakinya sakit, maka kakinya malah sembuh dari sakit. Selain merupakan seorang sahabat yang merupakan pejuang yang gigih di medan perang dan selalu berusaha mencari syahid di setiap peperangan, Tolhah juga memiliki sifat-sifat mulia lainnya yang patut untuk diteladani. Tolhah bin Ubaidillah merupakan salah satu sahabat yang terkenal dermawan dan selalu menginfakkan hartanya. Tolhah merupakan seorang yang hatinya tidak tenang ketika di tangannya ada harta yang banyak, hingga ia menyedekahkan sebagian besar dari hartanya. Syekh Mahmud Al-Misri menyebutkan beberapa kisah kedermawanan Tolhah di kitab Ashabu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari Musa, dari ayahnya atau Tolhah, bahwasanya ia telah membawa harta dari Hadramaut sebanyak 700.000 dirham. Ketika malam hari ia gelisah tidak bisa tidur, maka istrinya berkata padanya, "Ada apa denganmu?" Tolhah berkata, "Aku terpikirkan sesuatu hal sejak malam." Aku, atau maksudnya Tolhah, berkata, "Apa dugaan seorang hamba terhadap Rabbnya?" Ia bermalam sementara harta ini ada di rumahnya. Maka istrinya berkata, "Apakah engkau lupa pada sahabat-sahabatmu? Ketika pagi tiba, mintalah nampan dan mangkuk besar dan bagikanlah." Maka Tolhah berkata, "Semoga Allah merahmatimu. Sesungguhnya kamu adalah orang yang diberi taufik, anak perempuan dari orang yang diberi taufik." Dia adalah Ummu Kulthum binti As-Siddiq. Tatkala pagi tiba, ia meminta nampan-nampan dan membagikan harta tersebut kepada para muhajirin dan ansor. Ia mengirimkan satu nampan untuk Ali bin Abi Thalib. Istrinya berkata pada Tolhah, "Abu Muhammad, apakah kita dapat bagian dari harta ini?" Tolhah berkata, "Kemana saja engkau hari ini? Bagianmu apa yang tersisa?" Ia berkata, "Yang tersisa adalah sebuah kantong yang isinya 1000 dirham." Sahihnya Tolhah bin Ubaidillah. Setelah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu terbunuh, kaum muslimin terbagi menjadi dua kelompok. Kelompok Aisyah radhiyallahu anha yang menuntut terhadap darah Utsman dan kelompok Ali bin Abi Thalib yang memilih untuk menunda tuntutan. Karena keadaan yang belum stabil dan banyaknya jumlah pembunuh Utsman. Ketika dua kelompok tersebut bertemu untuk berunding, para pemberontak yang membunuh Utsman melakukan makar karena mereka merasa tidak aman. Hal tersebut menimbulkan kesalahpahaman di antara dua kelompok tersebut, sehingga terjadilah perang Jamal. Ketika perang tersebut terjadi, Tolhah dan Zubair bin Awam radhiyallahu anhum memutuskan untuk tidak ikut perang karena melihat Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu berada di barisan Ali bin Abi Thalib. Keduanya teringat sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap Ammar radhiyallahu anhu, "Engkau akan terbunuh oleh sekelompok pemberontak." Hadis riwayat Muslim. Akan tetapi ketika Tolhah dan Zubair mundur dari peperangan, keduanya terbunuh. Zubair terbunuh oleh Amr bin Jurmus yang membunuh Zubair dengan cara yang licik. Ketika Zubair bin Awam mundur dari peperangan, adapun Tolhah ia terkena panah oleh Marwah bin Hakam. Tolhah terkena panah pada lututnya dan lukanya terus mengalirkan darah hingga Tolhah bin Ubaidillah pun syahid ketika itu. Gugurnya Tolhah bin Ubaidillah pada insiden ini membuat Ali bin Abi Thalib dan Aisyah radhiyallahu anhuma menyesal atas kejadian tersebut dari Tolhah bin Mutharib. Ali mendekati Tolhah dan ia telah meninggal. Ia pun turun dari tunggangannya lalu mendudukkan Tolhah, lalu mengusap debu dari wajah dan janggutnya. Ali pun mendoakan rahmat untuknya. Ali berkata, "Seandainya aku mati 20 tahun sebelumnya." Diriwayatkan oleh Tabrani dan sanadnya Hasan. Dengan ini berakhirlah kisah Tolhah bin Ubaidillah
radhiyallahu anhu, seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia.